kondisinya hujan. Saya lihat sendiri. Jadi gua dalam mesin handphone gua masih plastik dan gua akan tetap lanjut naik. Dan mungkin nanti ngambil footage-nya aja yang kayak agak sulitan. Dan gua agak baru bisa ambil footage. Mantap. Udah sepi juga nih gunung dibanding butik yang kemarin. Mantap. Oke, nih jalur menuju Halimun ya. Tadi gue udah lewatin persimpangan Ciputri dan again ketemu tanjakan yang model lagi dikasih tali kapal kayaknya nih. Main jalurnya terjal. Mantap, kita gas lagi ke atas. Nggak tahu nanti sampai jam berapa. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Subtified. Kali ini gue mau ngajak kalian semua untuk pendakian ke Gunung Halimun Ciputri di Sukamakmur, Bogor. Tapi kali ini bukan cuma pendakian biasa. Kita juga bakal ngetes beberapa gear yang baru gue beli ya. Gue penasaran banget gimana performance dari gear-gear yang gue beli kemarin. Jadi kemarin gue tuh abis beli sepatu trekking, hydropack sama headlamp ya. Jadi ini akan gue coba lebih tepatnya di Halimun Ciputri Sukamakmur. Katanya sih jalur ini cocok ya untuk dipakai buat ngetes gear karena katanya sih cuacanya suka mendadak berubah, kayak gerimis, berkabut dan lain sebagainya. Langsung aja kita gas, kita cek bareng-bareng, nanti di akhir gua akan review setelah pemakaian pertama. Balik jauh, masih jauh. Oh gitu. Tinggi banget. Oh kata abangnya masih jauh, tinggi banget. Ya bismillah aja kali ya. Namanya juga udah niat trekking. Oke, kita start dari base campnya Ciputri jam 10:30 guys. Dari sini pendakian dimulai. Gua lewat Gapura Base Camp yang jadi titik start. Suasananya masih santai, walaupun agak basah dan licin. Tapi tanahnya cukup padat dan gampang dilalui. Sepatu trekking yang gue pakai juga terasa nyaman. Buat jalan panjang gini benar-benar ngebantu langkah di jalur naik. Hydropack yang gue pakai ini juga ringan, walaupun isinya air cukup banyak dan snack yang juga lumayan cukup banyak. Gue agak lumayan terjal banget ini ya. Ini karena kayaknya abis hujan, jadi agak licin. Tapi untuknya udah dibikin gundukan tangga-tangga ya, jadi kita trekkingnya lebih enak. Udah mulai agak turun hujan. Gua nggak tahu nanti bisa lanjut nge-vlog atau enggak. Moga masih bisa sih. Tapi ini udah hujan. Kita amanin dulu kameranya. Gerimis mulai turun dan gua perlu mengamankan handphone gua supaya nggak kebasahan. Dan gua memutuskan untuk tidak menggunakan ponco dulu ya sementara, karena menurut gua hujannya cukup lumayan, tapi mungkin gue masih bisa accept kali ya karena cuacanya juga nggak terlalu dingin. Hujan, saya lihat sendiri. Jadi gue nyelamatin handphone, gue akan masukin plastik dan gue akan tetap lanjut naik. Mungkin nanti ngambil footage-nya aja yang kayak agak sulitan. Dan gue agak reda, lalu bisa ambil footage gitu. Mantap. Udah sepi juga nih gunung dibanding butik yang kemarin. Dia lagi jalan tapi masih kabut. Gak apa-apa lah ya, tapi sudah cukup kondusif buat nge-vlog lagi. Jadi ya tapi gini ya, kondisinya kabut. Jalurnya syahdu, asik syahdu. Cuman harus waspada nih, kalau kabut gini biasanya rawan nyasar. Jadi perlu fokus untuk ngecek ini jalur ya, untuk tetap di jalur. Seperti biasa, gue sendirian, alhamdulillah. Tapi karena ini gunungnya famous, jadi di banyak tempat ketemu banyak pendaki lain. Masih agak gerimis, tapi lumayan oke lah menurut gue. Mantap. Nah ini gue balik ke depan. Sejauh ini sepatunya lumayan oke. Hujan lagi dikit. Kita umpetin lagi nanti kameranya berarti kalau hujan.
Cuaca makin gak bisa ketebak, kadang cerah, kadang gerimis kecil, kadang hujan lebat, kadang ya reda lagi. Trek yang tadinya kering atau gak terlalu basah sekarang jadi lebih licin. Ini bikin pendakian jadi makin menantang. Setiap langkah harus lebih hati-hati. Sepatu anti-slip lumayan ngebantu banget di kondisi kayak gini. Gua sengaja gak pakai ponco, pengen ngerasain langsung hujan di hutan. Selama masih aman dan gak bikin kedinginan, rasanya malah jadi pengalaman seru yang jarang gua dapetin. Ini lu lihat ke atas jalurnya. Sambil jalan gua ngerekam suara tetesan hujan dari daun, dari tanah, supaya lu semua bisa ngerasain atmosfernya. Basah, dingin, dan penuh kabut. Oke, nih jalur menuju Halimun ya. Tadi gue udah lewatin persimpangan Ciputri. Dan again ketemu tanjakan yang model lagi. Dikasih tali kapal kayaknya nih. Main jalurnya terjal. Gila, ini hujannya deras. Wow, mantap trekkingnya. Seru-seru. Gua harus ngamanin di kamera. Tapi lihat, seru banget. Oke, posisi udah mau hampir puncak kayaknya ya di sana. Dan ini gua sudah lumayan tinggi dan lu lihat ke bawah lumayan curam. Nanti turunnya mungkin akan lebih licin. Ini posisi gua masih trekking naik ke atas dan nggak tahu nanti bakal bagaimana. Tapi insya Allah masih aman sih, kelihatan kayaknya di atas itu puncaknya. Yuk, ikut gua gas naik lagi di kondisi yang gerimis ini. Tapi alhamdulillah nih kayaknya karena rimbun-rimbun handphone masih bisa aman kayaknya ya, jadi nggak ber gitu hujannya. Ini udah jam 1:30. Kalau mau kan gue nanti akan sholat di atas. Nah, lu lihat ke belakang, naik yang turun dan licin banget. Terus ekstra hati-hati, mantap. Tuh, pindaknya mantap. Gas. Yuk, belok. Licin. Oh, kayaknya kamera harus gue matiin dulu nih. Licin. Sampai di Halimun. Nih gua minta tolong fotoin nama Gen Z. Bro. Oke, mantap. Ini gua udah posisi turun dari puncak Gunung Halimun. Dan posisinya ya pastilah perjalanan turun lebih cepat, tapi harus lebih hati-hati ekstra. Kurang lebih gini treknya. Tadi di atas becek dan harus ekstra hati-hati. Gimana kondisi sepatu gua? Gini teman-teman ya, ini judulnya nyiksa sepatu. Jadi nanti kita akan cek apakah ada yang entah kenapa gitu, jadi mungkin pasalnya copot. Dan ini pemakaian pertama ya, dan nanti gua akan coba review lagi untuk pemakaian kesekian kalinya. Semoga masih aman. Gua rencananya sih berkala naik ke bukit ya, olahraga. Oke, gua ini posisinya sudah di persimpangan antara ke puncak sana sama ke puncak di Gunung Ciputri. Jadi gua mau lanjut ke Ciputri. Jadi dua puncak sekaligus ya. Tanggung soalnya udah di ketinggian ini. Sekaligus nyari experience ya. Masih kuat atau enggak? Jam 1:30. Nanti gua akan sholat di sana. Katanya sih nggak jauh ya. Masih belasan menit lah kalau misalkan kita lari atau jalan cepet gitu. Mari kita. Lari kita. Bahaya. Gokil. Jangan lari bahaya. Jadi tadi gua agak landai jadi greget pengen lari. Tadi udah mau kepleset gile. Udah masih gak terlalu jauh. Ini udah jam 1:30 soalnya.
Posisi gue sekarang udah di puncak Ciputri. Cuman seperti di puncak-puncak pada umumnya rame. Jadi kalau lu mau antri di depan pelangnya itu harus ngantri ya. Gak bisa main serobot-serobot. Kurang lebih gini penampakannya. Sama dengan puncak-puncak yang lain ya. Tapi mostly sini TikTok ya, atau trial run biar nggak ada yang ngecamp. Karena kayaknya kurang enak juga sih ngecamp. Gitu. Puncak itu 1491 meter di atas permukaan laut. Gokil sih menurut gua. Setelah ini nanti gua turun. Tadi mau sholat di sini tapi kayaknya nggak memungkinkan. Jadi ya udah kayaknya turun di mungkin pos 2 atau pos 3 kali ya kita bisa sholat. Kalau enggak ya udah nanti langsung gas turun. Kayaknya ke pos 2 atau pos 3 kayaknya paling cuma setengah jaman lah karena agak lari gitu. Sekarang gue lagi istirahat sebentar di atas Ciputri. Duduk di batang pohon sambil naruh tripod di depan. Udah di sini sejuk pastinya lah ya. Dan lu lihat deh sepatu gua udah penuh lumpur. Karena tadi ya kita lewat jalur basah dan licin. Tapi justru itu serunya. Peralatan yang gua bawa mulai dari sepatu, hydropack dan lain sebagainya benar-benar diuji di kondisi kayak begini. Sambil duduk, gua ngerekam suara alam, suara hujan, suara haus di daunan, kabut tipis yang lewat, angin yang dingin. Dan semoga teman-teman bisa ngerasain kali ya apa yang gua rasain. Di perjalanan turun, gue sempat mampir sebentar ke pos 1. Ternyata di sini ada sumber mata air yang jernih banget. Setelah jalan basah-basahan dan kaki penuh lumpur, rasanya segar banget cuci muka dan wudhu di sini. Airnya dingin, langsung bikin badan segar. Gue manfaatin momen ini buat sholat, sekaligus refleksi sebentar. Pendakian ini bukan soal fisik, tapi juga perjalanan batin. Mengingat lagi siapa yang ngasih kekuatan buat kita sampai ke titik ini. Setelah sholat, gue kembali bersiap untuk turun ke base camp. Bawa pulang semua pengalaman yang rasanya lebih dalam daripada hanya sekedar mendaki. Dalam perjalanan pulang, gue gak tahan buat mampir ke air terjun yang tadi sempat gue lihat di jalur pendakian. Dan pas nyampe, Masya Allah, view-nya bagus banget. Sayangnya pas gue sampai, hujan masih deras banget. Tapi justru itu yang bikin suasana jadi makin dramatis. Air terjun, kabut, hujan deras, kombinasi yang jarang banget gue dapetin. Oh iya, di sini gue sekalian mau review pemakaian pertama gear yang gue bawa ya. Ada sepatu trekking, terus gue bawa center, headlamp, sama gue pakai hydropack. Semua gear ini gue beli sendiri ya, bukan sponsor. Jadi reviewnya murni pengalaman pribadi. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau trekking di cuaca yang gak menentu kayak gini. Gear yang pertama yang baru gue beli dan akan gue review adalah sepatu ya. Kemarin gue beli sepatu merek Jeda Air nih. Gue bener-bener baru pakai. Wah, ya, jadi kondisinya hujan, terus ya ekstrim cuacanya. Ini adalah sepatu Bechuai. Gue gak tau baju juga, tapi gue belinya di Decathlon. Menurut gue, so far pemakaian pertama gak ada lecet yang kanan, masih aman, sol-solan juga masih oke. Terus ya muka depannya juga masih oke. Udah ini yang paling murah ya. Ya gue tentunya gue ya. Di bawahnya juga masih aman. So far jadi yang pertama masih oke banget. Yang kanan kalian coba cek, yang kiri juga masih ada airnya. Oh nggak ada. Ya yang kiri kita cek kayaknya sih masih aman juga. Jadi gua nggak nemu sobek, nggak nemu apapun itu. Yang jelas mantap. Nah seperti yang gue sampaikan tadi pas di track atau mungkin gue sampaikan ulang di sini. Jadi gue beli ini itu sebenarnya ada kurang nyaman di bagian lantainya, blocking installnya karena ini kasar. Kalau lu pegang atau lu coba itu keras banget. Jadi lu nanti kalau mampir ke tokonya lu bisa pakai, dan ini benar-benar gue pakai keras. Makanya gue tambahin install baru. Jadi gue beli ini, beli internet, terus gue tambahin install. Jadi kalau misalkan lu mau beli ini, gue saranin tambahin install karena supaya lebih nyaman. Gue reviewnya on the spot langsung habis pakai. So far oke banget sih menurut gue. Di kaki gue nyaman, terus juga tadi pas naik nyaman, pas turun pun nyaman ya. Biasanya kan sepatu tuh kalau turun gunung tuh itu ujung-ujungnya aktif jadi sakit gitu. Jadi gue tadi rasanya nyaman banget. Dan ya karena gue yakin karena install ini juga sih. Jadi install ini murah, sekitar 30 ribuan apa yang gue beli di marketplace. Jadi sepatunya jadi kayak menurut gue jadi worth it banget lah. Gue beli cuma 250-an gitu. Nah kurang lebih gitu sih reviewnya ya. Jadi sebelumnya gue pernah pakai yang sewa merek terkenal yang kalau gue cek di reviewnya tuh di marketplace sekitar jutaan, dan malah bikin kaki gue lecet gitu. Jadi
ini sejauh ini pemakaian pertama masih oke. Nanti pemakaian kedua, ketiga, keempat nggak tahu gue ya, karena ini gue akan berkala info apakah ini sepatunya masih oke terus dibeli ya. Ini gue kita terendah ya, ini nggak ada apapun di sini, tapi ya gue bodo amat sih karena ini gue di gunung buat becek-becekan, jadi gue nggak terlalu mikirin corak yang ini kayak gitu. So itu untuk sepatu. Yang kedua gear yang gue baru beli adalah ini headlamp. Ini tadi kondisinya hujan deras, ini masih basah kelihatan. Gue belum cek ini, dan ini gue masukin ke dalam tas, gue taruh di luar aja tadi. Kita coba cek ya, apakah masih menyala atau tidak. Oh masih ternyata. Iya, jadi ini mereknya Pro Plus dari Decathlon, gue kemarin beli ini harganya 50 ribuan. So far masih nyala dan gue cukup yakin kayaknya masih bisa dipakai gitu. Nah, masih nyala, gue nyalain aja dulu. Dan dia baterai teman-teman, jadi kalau lo naik gunung tinggal bawa baterai cadangannya. Kalau belum cas kan lebih ngucas kayak gitu. Ini bisa bawa powerbank tadi ya. Nggak tahu sih, terserah. Nah itu yang kedua nih, headlamp gitu, headlamp. Tapi gue nggak pakai S-nya karena apa namanya, gue pakai headlamp karena gue jalannya siang. Ya jadi headlamp ini nggak gue pakai karena gue jalannya tadi siang, jadi gue nggak perlu pakai headlamp. Ini buat emergency aja kalau misalkan gue kemalaman kayak gitu. Nah yang terakhir adalah ini gear yang gue beli ini apa sih namanya, hydropack ya, hydropack atau apa sih orang nyebutnya, gitulah. Hydropack mereknya Monte Equipment. So far kompartemennya gue suka banyak karena gue udah cek reviewnya juga. Ini buat bisa buat trekking pole, atau kalau gue pakai buat bawa ini apa namanya, tongsis ya namanya. Nah jauh itu oke. Cuman di sini pas gue cek tadi ada masalah, ininya putus. Ini tadi ini buat naruh trekking pole di sini, kayak diginiin, terus ternyata ini putus. Nggak tahu nih dari modelnya nanti apakah akan, yang tahu ya, gue juga nggak harap apa-apa. Tapi yang jelas ya durability-nya ini baru banget dipakai sekali. Nanti gue kasih tahu link pembeliannya apakah gue bohong atau enggak, tapi yang jelas gue baru banget pakai ini sekali dan ada versi pembeliannya dan sudah jebol kayak gini. Dan ini gue taruh tadi buat punya doang tongsis ya, karena gue naruh minum di sebelah sini, minum di sebelah sini, sama naruh tongsis di sebelah sini tadi. So far kayak gitu. Nah terus apakah dia ini waterproof? Ya. Gue nggak tahu sih klaimnya waterproof atau enggak, tapi yang jelas tadi gue plastikin tuh apa namanya, handphone dan lain sebagainya itu gue plastikin karena kayak rembes gitu. Jadi ini dalamnya karena hujannya besar ya tadi ya, dalamnya rembes gitu loh, agak basah dalamnya. Mungkin kalau nggak hujannya nggak gede mungkin nggak masuk ya, karena ini kayaknya kayak waterproof gitu, tapi nggak tahu sih. Yang jelas tadi gue taruh handphone dan lain sebagainya itu, barang-barang elektronik gue taruh di dalam sini dan gue lapisin plastik gitu. Paling itu aja sih, gue agak kurang puas dengan ini karena tadi ininya copot baru pemakaian pertama. Ya gitu deh, atau nanti diapain kayak gitu. Akhirnya Monte kalau kompartemennya banyak ya. Ini di sini gue taruh buat headlamp tadi. Nah, di sini lo bisa naruh jaket kalau misalnya lo ke gunung yang butuh bawa jaket kali ya, gitu. Di sini bisa naruh trekking pole, di atas juga bisa naruh trekking pole. Di sini di kanan atau di kiri. Di sini sebenarnya banyak nih, bisa taruh makanan juga. Gitu. Nah di sini nih barang berharga biasanya. Nah di sini sama, di sini ada 2 strap gitu. Satu ada di sini, satu ada di sini. Gitu. Nah bagian depan yang kenapa gue beli ini karena di sini ada sliding ya. Jadi gue suka bawa HP dan HP-nya kalau di sliding kan lebih aman kayak gitu. Jadi kenapa gue beli ini karena ya ada slidingnya. Ini hanya itu alasan gue beli ini. Kayak gitu. Ternyata tadi ya ada sedikit kecewa gue dengan Monte. Ternyata putus baru makan pertama. Itu aja mungkin review gue. Makasih banyak kalau misalkan ada yang kurang keren, mau dimaafkan lagi belajar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.